2019 itu kita mengajukannya, belum ada terkait dengan aturan-aturan tadi, kita mengajukannya dapil pertama itu kita ambil di Pralon. Keputusan kemudian diadakan diskusi seperti ini, apakah dari hasil diskusi, sehingga sifatnya pertemuan kali ini adalah informatif sebagai bekal bagi kami manakala kami jelaskan sejauh pengetahuan kami dari pendaftaran saat ini, sehingga kalau didiskusi jika kami menerima sesuatu materi itu kami pergunakan sebagai landasan untuk memberikan penjelasan manakala ada masyarakat di lingkungan kami bertanya tepat. Ini sifatnya kami membantu merupakan tangan-tangan kami. Makasih. Di surat itu tertera di banner spanduk itu sosialisasi peraturan, batas sosialisasi. Yang dulu yang disampaikan ini ada perbedaan penyusunan penetapan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD. Ya, yang ini penyusunan, ya, bukan sosialisasi ya. Jadi saya sekarang menyusun. Nah, ini yang saya baca di bawah ini ya, baca yang ini ya. Nah, ini tanggal 6 sampai tanggal 23 November. Nah, itu ya jadwalnya ya. Nah, gitu ya. Kalau nanti masalahnya kalau nyusun, yang seneng disusun, saya kira kursi sing kaya gitu disusun, ya, menyusulkan. Kan nambah dapil juga apa-apa. Kan gitu. Kan masih penyusunan belum tahapan, jadi nanti diberi usulan ke KPU pusat. Nah, jadi nanti ini saya tertariknya di sini nyusun. Sosialisasi ya, saya cuma mendengarkan karena disosialisasikan berarti kita sama-sama saling memahami dan tahu. Penentuan urutan dapil dimulai dari wilayah kecamatan yang menjadi ibu kota kabupaten kota, dilanjut sesuai arah jarum jam. Jadi dapil kita yang pertama itu mesti dapil Magersari. Yang kedua searah jarum jam, berarti Keranggan terus Pralon. Penentuan urutan dapil dimulai dari kelurahan atau desa yang menjadi tempat pusat pemerintahan, dilanjut sesuai dengan arah jarum jam. Dengan perubahan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu menambah jumlah alokasi kursi. Yang kedua terkait dengan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota, paling sedikit 3 dan paling banyak 12 kursi. Penghitungan alokasi kursi yang pertama adalah menentukan jumlah kursi DPRD Kabupaten Kota berdasarkan jumlah penduduk. Nah, karena jumlah penduduk Kota Mojokerto tadi yang saya sebutkan 140.442, kita masuk di kategori yang kedua. Kabupaten Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 orang sampai dengan 200.000 orang memperoleh alokasi kursi 25 kursi. Jadi kursi kita di DPRD Kota itu belum bergeser dari pemilu sebelumnya yang nanti merebut 25 kursi. BPPD kita dapat dari total jumlah penduduk dibagi jumlah alokasi kursi. Jadi tadi yang saya sampaikan terkait dengan keputusan KPU 457, jumlah penduduk kita 140.442 dibagi alokasi kursi kita 25 kursi. Itu yang nanti menjadi BPPD. Yang ketiga menentukan estimasi jumlah alokasi kursi per kecamatan. Itu dari total jumlah penduduk per kecamatan dibagi BPPD di angka 2. Di total jumlah penduduk di kecamatan di keputusan KPU 457 itu sudah disebutkan juga jumlah penduduk di masing-masing kecamatan. Yang keempat, menggabungkan atau memecah kecamatan menjadi dapil dengan memperhatikan prinsip-prinsip penataan dapil dan penataan alokasi kursi. Jadi menggabungkan atau memecahkan kecamatan ini tadi yang saya sampaikan bahwa batasan dari jumlah kursi di masing-masing kabupaten kota itu minimal 3, maksimal 12. Kita menggabungkan kalau memang kurang dari 3. Atau bisa juga kita gabungkan umpamanya di kecamatan A itu hanya 3, kecamatan B 4, itu bisa kita gabung karena masih belum mencapai batas maksimal dari batasan kursi 12 kursi tadi.
Ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam penataan dapil berdasarkan alokasi kursi. Yang pertama, kecamatan yang memperoleh alokasi kursi kurang dari 3, ini yang telah saya sampaikan tadi, digabung dengan 1 atau lebih kecamatan untuk membentuk satu dapil. Dengan ketentuan gabungan kecamatan tersebut, alokasinya paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. Kecamatan yang memperoleh alokasi kursi 3 dapat digabung dengan 1 atau lebih kecamatan yang berbatasan langsung. Nah, ini berbatasan langsung tadi yang saya sampaikan, jadi tidak terpecah oleh laut, oleh sungai, oleh pegunungan, jadi langsung berbatasan secara langsung. Yang ketiga, kecamatan yang memperoleh alokasi kursi lebih dari 12, ini yang saya sampaikan di pemilu 2014-2019 kemarin di Magersari terjadi. Dan terakhir, bagian kecamatan tidak dapat digabung dengan kecamatan lain atau bagian kecamatan lain. Jadi umpamanya kecamatan Keranggan kita ambil sebagian, kita gabung dengan kecamatan Magersari, itu tidak bisa. Itu tidak diperbolehkan. Saat ini kita di acara sosialisasi terkait dapil. Nah, ini Magersari kemudian 2019 berubah menjadi 3 dapil. Dan menuju pemilu tahun 2024, saya kira Kota Mojokerto tidak melakukan pemekaran. Jadi kalau mengacu pada peraturan di sini itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hanya saja kalau ada dorongan kuat, misalkan pralon kursinya tidak 7 tapi jadi 10, nambah. Tetap saja ini susah untuk jadi 25 menjadi 30 karena apa? Jumlah penduduk di Kota Mojokerto ini masih di bawah 200.000. Jadi solusinya kemarin di acara yang kemarin itu Pak Amin jok ke Pak Imron, ya ini salahnya Pak Imron karena ada program KB. Saya kira itu, jadi mungkin mumpung bersama, jadi tahapan pemilu ini memang sudah on the track, sudah jalan ya, untuk selalu memperbaiki data-data yang kemarin ada yang PMS. Dan bagi para calon petarung tentu tadi Mas Ferry sudah petelor siap-siap memetakan dapil. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dalam perspektif Bawaslu. Bisa saya sampaikan, harapan kami ini ada diskusi, ini ada para senior saya, ada Bu Setiasi, ada Bu Elsa, nanti ada Pak Ulin yang insya Allah kemarin juga mengikuti proses-proses nanti teknik kita dalam penataan dapil. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Nasyuruminallahi wa fatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.